Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anak, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat. Bismillah, kita bisa. Oke, sebelum aktivitas, jangan lupa untuk selalu berdoa dan awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi mempermudah aktivitas kita hari ini. Amin. Dan jangan lupa, selama masa pandemi ini, kita tetap atuhi aturan pemerintah dengan tetap stay at home. Jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Oke guys, are you ready? Yes, next. Oke ya, materi hari ini materi tata krama. Tata krama atau adat sopan santun ya, telah menjadi bagian dalam hidup kita. Contoh paling mudah, pada waktu Anda masih anak-anak, orang tua Anda sudah melatih Anda menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan. Dan biasanya setelah kita menerima pemberian orang, biasanya kita mengucapkan apa? Oke, Ya, betul. Terima kasih. Iya. Ini kan kemana tapi Tata krama ya, yang diberikan oleh orang tua kalian, yang kalian lakukan ya, itu suatu saat atau lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan ya. Jadi tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama kelamaan dapat merambah ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. So, di sini dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Sekedar tambahan aja ya, tata krama itu toto kromo itu terdiri dari dua kata. Tata yang berarti adat, aturan, sedangkan krama, kromo berarti sopan santun, kelakuan atau perbuatan. Gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan tata krama ya, itu adalah adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa mendengar atau menyebutnya dengan nama etika. Oke guys. Gimana guys? Masih bisa lanjut? Oke. Lanjut ya. Sekarang ada suatu pertanyaan dari Bu Nini buat kalian. Silahkan kalian pikirkan nanti ya. Bagaimana menurut kalian? Setujukah atau tidak setuju ketika ada suatu pertanyaan ya, masih perlukah tata krama bagi generasi zaman now? Saya ulangi ya, masih perlukah tata krama dalam generasi zaman now? Zaman now ini zamane awakmu saiki ya, dengaran ini zamannya gadget, generasi gadget. Masih perlukah tata krama? Kalau kalian mengatakan ya masih, why? Mengapa? Kalau Anda mengatakan tidak, harus ada reason di situ, harus ada alasannya. Oke, nanti jawab ya. Saya lanjut selanjutnya. Ya. Pentingnya tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa tata krama penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena because
Number one ya, nomor satu, karena manusia adalah makhluk sosial yang dalam mempertahankan kelangsungan hidup harus berhubungan dengan manusia lain. Landasan utamanya itu ya. Nah, kenapa kita mengatakan penting tata krama? Karena apa? Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya itu berhubungan dengan manusia lain. Untuk menciptakan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang, itu diperlukan tata cara berhubungan dengan yang diatur tata krama warga. Yang kedua, jadi yang pertama tadi dengan orang lain, karena berhubungan dengan orang lain itu harus dilandasi oleh saling menghormati, saling menghargai dan tinggal rasa cuma menangi dewe ya. Nah, untuk menciptakan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang itu diperlukan tata cara berhubungan yang semuanya itu diatur oleh tata krama pergaulan gitu loh. Selain itu, tata krama merupakan perwujudan manusia yang mempunyai martabat dan derajat yang tinggi. Ini yang membedakan manusia dengan hewan ya. Hewan kamu udah tahu sendiri ya. Tapi kalau tata krama merupakan perwujudan manusia yang punya martabat dan derajat yang tinggi. Ya Allah. Oke ya, saya lanjutkan. Tata krama dalam berpenampilan. Tata krama dalam berpenampilan. Ini show guys, ya banyak sekarang berpenampilan. Aduh, ya. Kalau ini aduh berarti yang negatif ya Cahaya, jangan ditiru itu ya. Dan saya yakin kalian tahu apa yang ada dalam pikiran saya ya. Bagaimana cara berpakaian yang wadaw gitu ya. Oke, tata cara berpakaian, khususnya untuk kalian yang masih sekolah ya, masih sebagai seorang student ya, pelajar ya. Kalau kalian pakai seragam sekolah, itu ada aturannya. Yang pertama, ya, harus dimasukkan baju sekolah ditok nih cah uraan baik ya. Enggak, sekolah kita ada aturannya bahwa baju harus dimasukkan. Pakai dasi, pakai sabuk hitam ya, seragam putih abu-abu itu kan itu ya, pakai sabuk hitam. Harus ada logonya SMP 1 Kauman karena itu menunjukkan identitas. Pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga. Pakaian olahraga, pakai kaos, pakai training ya, yang diberikan oleh pihak sekolah ya. Ojo nggawe celana jin. Wah, apa meneh pakai celana ketat. Mungkin melayu langsung mau wek. Wah, lucu itu nanti ya. Jadi pada waktu pakaian olahraga, pakailah pakaian olahraga. Yang ketiga adalah memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Kadang kita juga sering lihat ya di acara hajatan mantu misalnya ya, persepsian. Oh kok pakai apa? Datang pakai sarung. Waduh, itu guyuwong ya Cahaya. Tidak sikon itu, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke, saya lanjut. Tata cara berpenampilan yang kedua adalah, yang pertama tadi menggunakan pakaian, yang kedua adalah cara berjalan bersama. Oke, untuk cara berjalan bersama itu ada aturannya Cah. Ya, yang pertama apa? Laki-laki harus melindungi wanita. Nek kue melaku karo kancamu wadon bocah wedok, kue usahakan posisi kamu di sebelah kanan wanita itu. Karena apa? Di situ adalah fungsinya kalian melindungi. Bagaimana kalau ada dua wanita dan satu pria? Orang cah lanang ditaruh di tengah-tengah enggak Cah. Tapi si pria, koncomu bocah lanang kuwi harus berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Itu maksudnya juga melindungi. Terus yang ketiga ya,
Bagaimana kalau ada 2 pria dan 1 wanita? Nah, ini otomatis wanita ada di tengah. Oke, jelas ya. Sekarang masuk pada tata cara makan atau tata kerama berpenampilan. Yang bagian ketiga ada dengan tata cara makannya, tata kerama makan. Tata cara makan pertama gimana aja? Cuci tangan dulu. Terus berdoa sebelum makan. Terus sendok di tangan kanan, garpu di tangan kiri, jangan sampai kebalik. Kalau pakai pisau gimana? Pisaunya ditaruh kanan atau kiri, Cah? Terus cicipilah makan dan minum dengan tidak bersuara. Itu kadang kita lepas kontrol ya, kita lagi makan, lagi seneng, makan enak. Nah, kita mengeluarkan suara yang merdu. Ini dalam bahasa Jawa mau kecap. Mak karo kecap. Itu nggak boleh ya, nggak sopan. Kemudian jika batuk, ya, nek awakmu watuk, ya, pada waktu makan itu tutupi mulut. Ya. Lagi maem watuk, orang mbok tutup halah nyembur langsung. Nggak boleh seperti itu. Ya. Akan lebih bagus ketika kalian makan terus kalian kebelet batuk atau kebelet ingin nun sewu ya, meludah, kamu minta izin sebentar, mohon maaf saya mau ke belakang sebentar, atau saya mau ke toilet sebentar. Izin dulu, itu lebih sopan, lebih menghargai orang ya. Oke. Ketika selesai makan ya, letakkan garpu dan sendok dalam posisi telungkup, jadi dikurep necah. Itu menandakan etikanya kalau kita ora pingin imbuh seperti itu. Masih semangat? Kurang 1 poin lagi, yaitu tata cara menggunakan fasilitas umum. Ya, biasanya kalau kamu lagi jalan-jalan dengan temanmu, dengan keluargamu, atau dengan dalam rombongan yang banyak atau sedikit ya, bawa tikar, bawa makanan, gelar tikar, di kebun atau di lapangan ya, kadang kita ngadakan party garden katanya gitu ya. Itu jangan lupa setelah makan, nek bar kowe maem bareng-bareng kuwi Cah, sampah itu tempatkan di kresek ya, di tas kresek, lalu buang sampah pada tempatnya. Ojo malah uncal-uncal kira karu-karuan, nggak boleh seperti itu ya, mengganggu pemandangan itu nanti ya. Yang kedua, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Nanti kalau kamu sudah pandemi COVID-nya sudah baik ya, nanti kalian masuk kantin buka ya, itu kalau tas bekas bungkus makanan ya, itu jangan ditaruh di dalam bangku. Ingat, sampahmu adalah sampahmu, sampahku adalah sampahku ya. Kamu simpan sampah itu, kamu masukkan ke dalam tas kresek atau kamu masukkan ke dalam kantong, kemudian kamu buang di tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya. Bagaimana kalau kita ke toilet, tempat umum? Kalau kita ke toilet, ya, terutama kebelet pipis ya, atau kebelet BAB, nuwun sewu ya, nek bar pipis bar BAB ki mbok digrujuk, harus diguyur, harus disiram. Karena apa? Kasihan nanti setelah kamu ada yang masuk lagi, baunya wow, amazing, semaput nggo kancamu ya. Seperti itu ya. Ngerti? Jelas? Terus sopan berkendara di jalan. Nah, iki jarene kit zaman now ya, anak gadget. Numpak sepeda motor, butuhe mek ngegas, anek wong nggone wong tuwa, anek wong simpangan karo orang yang lebih tua, butuhe gas. Sampai kaget sing numpak sing apa yang jalan. Kersane ngalah nek krikil titik kepleset. Pruak. Nah, jatuh, cium aspal ya. Saya yakin orang sing ngetne model anak seperti itu ya akan berkata